Nah, mari kita buka sekarang pada Matius pasal yang kelima. Kita melanjutkan akan pembicaraan kita akan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 tentang ucapan bahagia. Sebelumnya saya ingin memberikan akan review dulu untuk apa yang minggu lalu sudah saya katakan. Yesus mengajarkan ketika dia mengajarkan murid-muridnya bagaimana mesti untuk berdoa. Dia mengatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian permintaan pertama yang dia ajarkan adalah dia berdoa, Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu. Artinya bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita bisa meminta supaya kerajaan surga itu turun di tengah-tengah kita. Artinya kita tidak perlu menunggu sampai kita nanti mati dan kita baru menikmati surga. Tetapi kita bisa meminta selama kita hidup di dunia ini, kita bisa minta supaya surga turun di tengah-tengah kita. Nah, ketika dia mengajarkan akan ucapan bahagia, dia menggunakan kata berbahagialah, 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 berbahagialah. Nah, kata berbahagia di sini diambil dari kata Yunani makarios. Dan kata makarios bagi orang Yunani pada waktu itu menunjuk kepada kebahagiaan yang hanya didapat oleh para dewa, atau kebahagiaan yang hanya ada di alam dewa. Kita mengerti orang Yunani kenal yang namanya mitos atau mitologi, cerita tentang dewa-dewa. Nah, setiap kali mereka menyebut kebahagiaan yang didapat oleh para dewa, mereka menyebut dengan nama makarios, berbahagia, makarios, kebahagiaan yang tidak mungkin diberikan oleh orang yang hidup dalam dunia. Nah, artinya Yesus mengatakan bahwa dia menyediakan kebahagiaan yang ilahi sehingga tidak berkelebihan. Kalau dia mengajar Thy kingdom come, biarlah kerajaanmu itu yang datang. Nah, yang pertama kita belajar, siapa yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang ilahi? Siapa yang bisa mendapatkan makarios itu dalam kehidupan kita? Yang pertama dia berkata adalah orang yang miskin di hadapan Allah, the poor in spirit. Orang yang miskin di dalam roh. Orang Yunani mengenal dua kata miskin. Yang pertama adalah penes, yang kedua adalah ptochos. Penes adalah orang miskin yang masih mampu berupaya mengatasi kemiskinannya. Contohnya orang-orang yang tunawisma, yang masih bisa cari puntung rokok, masih bisa mengumpulkan sampah plastik, masih bisa upaya kerja, ini orang termasuk penes. Orang miskin yang masih mampu mengupayakan mengatasi kemiskinannya. Tapi ptochos adalah orang miskin yang sudah tidak mampu lagi mengatasi kemiskinannya dan hidupnya sepenuhnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Contohnya pengemis yang bernama Bartimius yang buta, karena keadaannya buta tidak bisa bekerja. Dia mengemis, dia bergantung nasibnya pada orang lain. Nah, orang seperti ini disebut dengan istilah ptochos. Nah, Yesus menggunakan kata ptochos, yaitu orang miskin yang tidak mampu lagi bekerja, yang hidupnya bergantung dari belas kasihan. Belas kasihan siapa? Belas kasihan Allah semata-mata. Dan dia berkata orang yang hidupnya menyerah kepada Allah, bergantung kepada Tuhannya sepenuhnya. Dia berkata orang seperti ini akan terima makarios, kebahagiaan yang berasal dari surga. Yang kedua dia berkata berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita di sini maksudnya duka cita karena dosa kita, tapi juga duka cita karena melihat dosa yang dibuat oleh orang lain. Kalau ada duka cita seperti ini, dia berkata makarios akan diberikan dalam hidupmu. Nah, sekarang mari kita teruskan dengan ayat yang kelima dari Matius pasal yang kelima. Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ada banyak salah pengertian tentang kata lemah lembut ini, saudara. Banyak orang berpikir begitu mendengar kata lemah lembut adalah orang yang lemah gemulai, orang yang sopannya luar biasa, orang yang kalau ngomong halus sekali.
Kalau diinjek kakinya nggak pernah bilang, pelan-pelan, nggak lihat kita. Tapi kalau orang lemah lembut kita berkata, yang diinjek kakinya bilang, maaf, kaki saya di bawah, kaki Bapak di atas kaki saya. Nah, apakah betul ini lemah lembut, saudara? Menurut Alkitab ternyata bukan lemah lembut ini yang dimaksudkan. Nah, kita akan belajar lemah lembut yang bagaimana sebetulnya, yang Tuhan Yesus sebetulnya maksudkan. Mari buka dulu Matius 21 ayat yang kelima. Matius 21 ayat yang kelima. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Matius 21 ayat yang kelima. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus pernah digambarkan sebagai pribadi yang lemah lembut. Tapi yang luar biasa, penggambaran dia sebagai pribadi yang lemah lembut justru ketika dia disebut sebagai raja. Alkitab berkata, lihat rajamu datang dan ia lemah lembut. Artinya, lemah lembut yang di sini bukan sifat atau karakter yang lemah. Bukan cuma sopan santun biasa, ada maksud tertentu yang Allah mau katakan dengan dia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan mewarisi bumi. Saudara, coba buka dulu, nanti akan makin jelas. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah, jadi bukan buah-buah roh, jangan salah saudara. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir apa? Penguasaan diri. Jadi lemah lembut yang dimaksudkan oleh Yesus itu bukan lemah lembut karena kita punya karakter yang memang dari luar seperti istilahnya beberapa teman, Janoko. Tahu Janoko? Saudara tahu Janoko? Dulu saya waktu kecil sering nonton wayang orang, saudara. Saya ini punya hobi aneh, ketika masih kecil. Hobinya nonton wayang orang, jadi saya ini orang Indonesia yang mencintai budaya bangsa sendiri gitu kira-kira saudara. Kalau sekarang masih suruh cerita kira-kira masih bisa tuh garis besarnya itu. Dulu saya sering kalau satu malam minggu itu nongkrongnya di Ngesti Pandowo nonton wayang orang kalau Anda mau tahu. Nah, yang dimaksudkan Tuhan itu bukan orang yang lemah lembut seperti penari tarian Jawa gitu, bukan. Ada orang berkata, oh orang Bali itu tariannya kasar, tidak akan mewarisi bumi. Yang mewarisi bumi itu para penari Jawa. Lihat kalau ada lalat lewat aja nyapleknya. Nah, apa betul itu yang dimaksudkan dengan lemah lembut? Saudara, Alkitab berkata kelemah lembutan ternyata merupakan buah roh. Nah, dengar baik-baik. Kalau Anda membaca Alkitab, bahasa Indonesia, beberapa versi bahasa Inggris, saudara akan mendapatkan kenyataan bahwa para penulis Alkitab mengalami kesulitan untuk menerjemahkan roh R-nya huruf besar atau roh R-nya kecil. Penulis kesulitan untuk menyebutkan apakah ini roh kudus atau rohnya manusia. Saya baca beberapa versi beda. Ada yang menulisnya R huruf besar, ada yang R huruf kecil. Sampai kemudian saya baca sebuah buku karangan Watchmeni. Orang ini berkata, betul, dari sejak semula kesulitan sekali untuk menunjukkan apakah perbuatan ini perbuatan roh kudus atau roh manusia. Dan dia menjelaskan, kenapa? Karena pada hakikatnya dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Roh kudus tidak bekerja sendiri tanpa melewati roh manusia. Dan roh manusia tidak berfungsi apapun tanpa roh kudus tinggal di dalam roh manusia itu sendiri. Jadi sebetulnya kelemah lembutan yang dimaksudkan di sini bukan kelemah lembutan jasmaniah, tapi kelemah lembutan yang keluar dari roh kita, yang terpancar keluar dari roh kita. Sebab kalau kita hanya melihat orang berdasarkan penampilannya, saudara akan terkecoh.
Ada orang yang sepertinya halusnya luar biasa, tapi batinnya busuk sekali. Ada orang yang sepertinya kasarnya luar biasa, tapi hatinya begitu lembut. Ambil contoh begini, ketika saya kuliah, saya ikut sebuah mata pelajaran namanya budaya dasar. Seorang dosen saya mengajar akan berbagai tradisi di Indonesia ini yang berbeda. Saya ambil contoh antara tradisi kita, orang yang di Jawa ini dengan di Madura, beda. Bedanya di mana? Kalau tidak tahu bisa berbahaya, dia berkata. Orang di Jawa ini kalau ada tamu, misalnya ada seorang bapak bertamu ke rumah Pak A. Ketika sampai di rumah Pak A, ternyata Pak A-nya ini sedang pergi. Yang ada ibunya. Lalu ibunya berkata, mari Pak silakan mampir dulu. Nah kalau bapak ini menghormati yang punya rumah, kita tahu mampir dulu. Dikasih minum, diminum dulu, lalu ngobrol sebentar, pulang. Itu menghargai saudara, menghargai yang punya rumah. Tapi kalau ada orang cari temannya, istrinya berkata, mari masuk mampir dulu. Oh enggak usah, sambil metengkreng di sepeda motornya begitu, orang berkata tidak sopan. Nah, dulu pernah kejadian sekali, kami masih baru bertobat saudara, baru bertobat. Lalu kemudian ada seorang teman yang dengan sepeda motornya, boncengan dengan teman yang lain, datangi rumah seorang hamba Tuhan. Ketika datang ke sana, dia berkata begini, hamba Tuhannya pas di luar, di halaman depan. Lalu teman saya ini berkata, Pak Pendeta, Bapak, ini saya diberi tolong supaya saya minta tolong supaya memberikan undangan ini kepada Bapak. Ayo masuk dulu. Enggak usah Pak, cepat-cepat ini, reng. Ngomel pendetanya. Anak Tuhan nggak tahu sopan santun. Nah, ini kan aturan. Orang seperti itu kalau dinilai, wah tidak lemah lembut, tidak mungkin mewarisi bumi. Orang seperti ini. Apa itu yang dimaksudkan? Ternyata tidak. Nah, kalau di Jawa ini, orang kalau dipersilahkan masuk, mau masuk, yang punya rumah itu bahagia. Oh, aku dihormati. Lalu kita pura-pura rendah hati. Ya ini gubuk saya, padahal marmer semua lantainya, saudara. Oke? Itu tradisi kita yang munafik besar. Kadang-kadang mau berkata, lihatlah istana saya, dia bilang ini gubuk saya marmer semua ternyata. Nah, di sini kebiasaan begitu. Tapi di Madura, dosen saya pernah buat penelitian orang-orang Madura dan dia berkata begini. Kalau kamu seorang laki-laki bertamu ke rumah temanmu yang laki-laki, kalau sampai di halaman depan rumah, kamu ketemu dengan istrinya, tanya, suami ibu ada tidak? Oh lagi pergi. Jangan sekali-kali masuk ke halaman, injakkan kakimu di halaman. Karena kalau sampai suaminya tahu, ketika dia pergi ada laki-laki mertamu masuk ke rumahnya, urusannya di ujung carok, celurit saudara. Anda akan ditantang duel sampai ada satu yang mati. Ayo sekarang saya mau tanya, yang lemah lembut yang mana? Oh kita Pak, pasti kita. Lemah lembut, orang datang kita terima. Apakah itu yang dimaksudkan Tuhan? Ternyata tidak saudara. Jadi jangan sampai terkecoh dengan apa yang dunia ini tampilkan. Karena Yesus berkata, kelemah lembutan yang muncul itu harus keluar dari roh kita. Sekarang lihat, Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, kalau Anda bukan orang rohani, tidak mungkin menjalankan ini. Dia berkata, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini dalamnya luar biasa. Dengar baik-baik saudara. Kalau ada seseorang kena masalah, jatuh dalam pencobaan, Alkitab berkata, kalau ada orang yang melakukan suatu pelanggaran, dengar, kalau saudara bukan orang rohani, lebih baik jangan coba-coba untuk membuka hidupmu, menampung semua keluhan dan merangkul hidupnya. Karena Paulus berkata, hanya orang yang rohani yang bisa tolong orang yang jatuh itu pun harus hati-hati. Jaga diri jangan sampai kita kena akibatnya. Karena orang yang sakit rohaninya,
Orang yang hidup dalam keadaan dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang dia tularkan yang sangat negatif. Nah, Paulus berkata jelas sekali, kalau kamu bukan orang rohani, jangan terima itu. Tapi kalau engkau tahu engkau orang rohani, itu pun harus jaga diri. Kalau tidak, engkau akan terhisap dalam persoalan orang yang engkau tolong. Dan dia berkata, bagaimana cara menolongnya? Dalam roh yang lemah lembut. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini. Paulus berkata jelas sekali dalam Galatia pasal 6, dia berkata, restore such an one in the spirit of meekness, dalam roh kelemah lembutan. Pulihkan orang seperti ini dalam roh kelemah lembutan. Bukan karena sifat lemah lembut kita, tapi roh yang lemah lembut keluar dari roh kita. Jadi pertama-tama bukan kelemah lembutan yang bisa dinilai secara jasmani, tapi harus keluar dari roh kita. Lihat 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Alkitab berkata begini, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Lihat, perhiasan kita dari roh yang lemah lembut dan tentram, meek and quiet spirit, roh yang lemah lembut dan roh yang tenang, roh yang tentram, itu merupakan perhiasan kita. Sekali lagi, kelemah lembutan yang dimaksudkan Tuhan bukan yang jasmani, tapi keluar dari roh kita. Nah, apa pengertian daripada kelemah lembutan yang sebenarnya? Dalam bahasa Yunaninya, kata kelemah lembutan itu mengandung 3 unsur kata yang digabungkan jadi satu, yaitu prautes, praos, dan praus. Dan 3 kata ini mengandung 3 unsur yang sangat tegas sekali. Yang pertama, kelemah lembutan ini ada unsur to become angry at sin, menjadi marah terhadap dosa. Yang pertama itu. Yang kedua adalah self-discipline, pendisiplinan pribadi kita. Dan yang ketiga adalah kekuatan yang terkendali. Jadi kalau orang lemah lembut, tidak berarti orang itu kompromi dengan dosa. Justru dia menentang dosa, tapi dia mampu mendisiplin diri dan kekuatan rohani di dalamnya terkendali luar biasa. Nah, ini orang yang lemah lembut. Dia tahu bagaimana menggunakan kekuatan rohani di dalamnya. Orang ini mendisiplin dirinya, dia marah dengan dosa, tapi tidak asal bicara, asal hantam orang, tapi dia mampu mengendalikan kekuatan yang ada di dalam rohnya. Dan Yesus berkata, orang yang seperti ini, dia katakan makarios. Dia akan terima kebahagiaan yang berasal dari surga sendiri. Kelemah lembutan bukan cuma sekedar sopan santun. Kelemah lembutan bukan sekedar cuma kelemahan kita atau kelembutan manusiawi kita, tapi kekuatan di dalam roh kita yang terkendali oleh kedisiplinan kita. Dan itu tujuannya, kita begitu marah dan menentang akan yang namanya dosa. Kalau kelemah lembutan dibandingkan dengan kompromi, jauh berbeda. Oleh karena itu, saya senang dengan orang-orang yang tegas, saudara. Ada hamba Tuhan yang pernah berkunjung ke gereja kita, Pendeta John Bevere. Nanti bulan November akan datang lagi. Saya mendengar dari Pendeta Sam Hin bahwa John Bevere merupakan salah seorang pengkhotbah yang dihormati oleh Pendeta Benny Hinn sendiri. Padahal itu bekas anak buahnya. Biasanya kalau kebaktian gereja minggu, kalau Benny Hinn ngundang tamu dari luar, dia tidak datang di kebaktian. Karena biasanya itulah saat dimana dia perlu istirahat. Dia undang temannya dari luar kota untuk khotbah di gerejanya, dia sendiri nggak pernah ikut kebaktian. Tapi kalau John Bevere khotbah, saudara, Benny Hinn selalu ada ikut dengar. Kenapa? Karena orang ini walaupun bekas anak buahnya, tidak pernah dia menjilat atasannya. Tapi dia ngomong tegas firman Tuhan, firman. Dan orangnya fair sekali. Ditegur gampang, diberitahu bisa,
Walaupun dia keras, tapi orangnya gampang, teachable, gampang diajar. Nah, orang seperti ini, rohnya yang lembut. Rohnya yang lembut. Bukan cuman penampilannya lembut. Bukan, tapi rohnya lembut. Dibentuk, diajar, dididik oleh Tuhan, dia bisa. Teachable, gampang diajar. Alkitab berkata, engkau lemah lembut, gampang diajar, engkau mewarisi bumi, dan engkau terima makarios, kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Yang berikutnya, kembali kepada Matius pasal yang kelima. Ini penting sekali. Matius pasal 5, lihat sekarang ayat yang ke-6. Matius pasal 5, ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya ulang lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata haus dan lapar dalam gramatikalnya, tata bahasanya, tenses yang digunakan adalah present participle. Artinya, haus dan lapar di sini adalah sesuatu yang terus-menerus. Ambil contoh, itu sama persis dengan haus dan lapar yang kita manusia rasakan. Saudara pernah lapar enggak? Sedang Pak, sedang lapar. Ya, sebentar lagi kita pulang, saudara. Jadi kalau kita hari ini lapar, besok lapar lagi nggak? Lapar kan? Minggu depan lapar lagi nggak? Lapar. Lah kok ngelehan, saudara? Ya tidak Pak, itulah hidup manusia. Kemarin saya lapar, tahun lalu saya lapar, besok saya lapar, nanti malam saya lapar, tadi siang sudah lapar, tadi pagi bangun pagi-pagi sudah kelaparan, sekarang lapar lagi. Artinya sesuatu yang konstan, terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, sesuai dengan kebutuhan jasmani kita. Kalau Anda nggak doyan makan, malah perlu segera ke dokter, saudara. Karena kita artinya tubuh kita tidak sehat. Nah, Yesus mengartikan dengan lapar dan haus kebenaran, seperti kita lapar dan haus dengan makanan dan minuman yang jasmani. Terus-menerus setiap hari kita harus lapar itu. Kalau tidak, artinya kita sakit roh kita. Kalau kita sehat roh kita, tandanya adalah kita terus-menerus kelaparan, baik secara kebenaran, firman Tuhan, pengen cari Allah, terus kita lapar. Siapa yang kita cari? Pribadi Allah sendiri. Bukan mencari mujizat, bukan mencari akan tanda-tanda heran, bukan mencari akan berkatnya, tapi mencari akan pribadinya. Dan ini yang penting sekali. Lihat Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Amplified menerjemahkan who hunger and seek with eager desire now. Yang lapar dan mencari dengan kerinduan yang besar saat ini, now. Bukan nanti, bukan kemarin, tapi sekarang ini kelaparan dan cari dia sungguh-sungguh. Alkitab berkata, makarios diberikan dalam hidupmu. Saudara, beberapa hari yang lalu saya berdoa, Roh Kudus tegur saya, terus terang saya bagikan buat saudara sebagai bagian daripada pelajaran. Ketika engkau makin kenal dia, saudara akan dibawa seperti yang dia mau. Dalam 1 minggu ini saya membaca satu buku bagus sekali. Buku ini bagus sekali. Menurut saya ini the best book lah yang pernah saya baca. Buku yang terbaik. Karangan seorang pastor Katolik namanya Michael Molinos. Orang ini hidup pada abad 17 tahun 1600 sekian. Dan orang ini pernah menggoncangkan gereja pada waktu itu. Sampai akhirnya ditangkap, disidang oleh pengadilan agama, dan sampai sekarang transkrip atau naskah pembelaannya tidak pernah diedarkan umum, saudara. Karena menggoncangkan sekali. Apa yang dia ajarkan? Dia mengajarkan bagaimana kita bisa bersekutu secara intim dengan Tuhan, dan sekaligus mengajarkan bagaimana kita menyangkalkan kedagingan kita. Setiap kalimat yang saya baca memberkati luar biasa. Saudara perlu baca buku ini. Caranya beli sendiri di Betania, saudara.
Kalau masih ada, ketika saya beli tinggal satu, jadi saya nggak tahu. Michael Molinos. Ketika dia mulai keluarkan buku ini, 20.000 orang di Naples langsung mempraktekkan cara seperti ini, sehingga gereja Katolik pada waktu itu goncang luar biasa. Akhirnya puncaknya tahun 1667, Paus mengeluarkan dekret yang berkata, barang siapa yang didapati memiliki buku Spiritual Guide dari Michael Molinos ini, dia akan dikucilkan dari gereja. Sampai Paus sendiri bertindak seperti itu. Ketika saya baca, memang ini buku memberi kedalaman yang luar biasa, luar biasa. Nah, setelah saya baca beberapa bab, saya sedang ulang lagi hari ini. Satu kali saya berdoa dan Roh Kudus berkata begini, ini yang menurut saya aneh sekali. Dia berkata, kamu bahkan tidak boleh punya keinginan melihat gereja ini tambah besar dan orangnya tambah banyak. Tidak boleh. Kamu tidak boleh punya keinginan melihat tempat ini diperluas, diperbesar, orang berjubel-jubel datang. Kamu tidak boleh punya keinginan seperti itu. Saya bilang, Tuhan, salahnya apa dengan itu? Apa itu jahat? Dia bilang tidak. Lalu saya kerjakan apa? Yang aku mau buat kamu adalah tiap hari berjalan bersama dengan aku, pikul salib, sangkal dirimu, dan ikut aku. Hanya itu. Sisanya itu urusanku. Saya bilang, berat Tuhan. Terus Roh Kudus ngomong begini, kamu pernah dengar, oh si A maju gerejanya. Kenapa? Besuknya luar biasa. Jadi mari kita belajar besuk dari orang itu. Si B majunya luar biasa. Kenapa? Pemuritannya hebat sekali. Mari kita belajar pemuritan dari dia. Si C luar biasa berkembang. Kenapa? Sel grupnya hebat. Mari semua belajar sel grup dari dia. Si D hebat luar biasa. Kenapa? Puji-pujiannya fantastik. Mari belajar cara memuji Tuhan dengan dia. Si E hebat. Apa yang hebat? Khotbahnya, pengajarannya dalam sampai orang bingung semua. Luar biasa. Mari belajar dari dia. Si anu lagi, kenapa? Waduh, sambutannya hebat. Begitu masuk gereja, lemper sama kopi panas. Semua orang diberi itu. Pulang semua makan di restoran semua. Bayar masing-masing. Luar biasa. Dan dia berkata, tidak berarti. Semua itu bukan berasal dari aku. Tapi yang aku mau adalah satu kali kalau sampai terjadi, orang akan berkata, kenapa bisa berkembang? Karena Allah di tengah-tengah mereka. Ketika mereka datang, mereka tidak belajar dari kamu. Mereka belajar mencari aku. Saya bilang, berat Tuhan, saya bilang. Lebih gampang saya planning sesuatu. Tapi dia bilang, aku mau sesuatu yang beda dikerjakan di tengah-tengah kalian. Saudara, orang yang haus dan lapar akan dia, yang dicari pribadinya. Bukan berpikir bagaimana caranya supaya berkembang. Tapi ketika kita mencari dia, engkau menemukan seluruh yang menjadi pertanyaan dan kerinduan banyak orang. Coba buka kitab Nabi Yeremia, saudara. Yeremia pasal yang ke-29. Saya pernah sampaikan ayat ini ketika kita masih di Wisma Gajah Mada. Yeremia pasal 29, ayat yang ke-13. Yeremia pasal 29, ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saya ulang lagi. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kata mencari dari kata Ibrani daras. Dan daras itu artinya kita nempel terus, kejar terus objek yang kita cari, yang kita ingini. Ditempel terus dan tidak mau berhenti. Terus kejar. Ditempel terus dan tidak pernah mau dilepaskan lagi. Kalau engkau sungguh cari Allah, engkau haus dan lapar akan Tuhan, cari dan tempel Tuhan terus dalam hidupmu. Engkau akan terima kepenuhan yang luar biasa dari Allahmu sendiri. Saudara, saya rindu setiap kita punya kehausan dan kelaparan yang kuat akan Tuhan. Karena Allah berkata, Makarios aku berikan kepadamu, kebahagiaan yang ilahi aku akan beri kepadamu. Yang terakhir untuk malam hari ini,
kembali kepada Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ke-7. Saya mau Anda perhatikan sungguh akan bagian ini. Ketika Tuhan buka rahasia ini buat saya merupakan loncatan yang luar biasa buat pengertian saya. Saya mau bagikan ayat ini, penting sekali buat saudara. Matius pasal 5 ayat yang ke-7, Alkitab berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulang lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kembali saya katakan, murah hati merupakan buah roh. Bukan kebiasaan, orang itu sering bagi-bagi, dia murah hati. Belum tentu, saudara. Karena mungkin motifnya berbeda. Ada maksud lain di balik semuanya. Tapi kemurahan hati ini buah roh. Yang lahir kembali dari roh kita. Nah, untuk bisa lahir dari roh kita, ada prosesnya. Coba buka Roma pasal yang ke-9. Roma pasal 9, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal 9, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal 9, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal 9, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya, perhatikan, atas benda-benda belas kasihannya, vessel of mercy, yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Nah, Paulus berkata ada vessel of mercy, benda-benda belas kasihan. Dari mana benda didapat? Dari tanah liat. Dikerjakan oleh penjunannya, dikerjakan oleh orang yang membuat benda itu, oleh tukangnya. Siapa? Allah sendiri. Kalau kita mengizinkan Allah memproses hidup kita, kita akan dibuat jadi vessel of mercy, benda-benda belas kasihannya, sarana untuk Allah menyatakan belas kasihannya kepada dunia, dan kita akan memunculkan belas kasihan yang ilahi dalam kehidupan kita. Perhatikan. Nah, orang yang murah hati adalah orang yang akan terima kemurahan. Dia berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan terima kemurahan. Ketika saya baca ayat ini, saya berdoa begini, Tuhan, apa maksudnya dengan kami terima kemurahan daripadamu? Kemudian ini yang Tuhan tunjukkan, dengar baik-baik. Coba buka dulu kitab atau surat Ibrani, saudara. Saya mau tunjukkan ayat ini buat saudara. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani 9 ayat yang ke-5. Ibrani 9 ayat yang ke-5. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi, perhatikan, tutup pendamaian. Ada istilah menaungi tutup pendamaian. Dalam bahasa Inggrisnya, kata tutup pendamaian ini diterjemahkan dengan kata seat of mercy, atau tempat duduk kemurahan Allah. Jadi istilah tutup pendamaian itu sebetulnya adalah seat of mercy, atau tempat atau tahta kemurahan Allah. Coba Anda perhatikan gambar ini. Saya ada gambar di paling bawah. Ini gambar tabut perjanjian, saudara. Oke, dengar baik-baik. Di dalamnya ada dua loh batu dan ada tongkat Harun yang berbunga dimasukkan di sini. Ada kotaknya, ini pikulannya. Lalu di atasnya itu ada tutupnya. Di atas tutup ini ada dua kerubim.
dua malaikat dengan sayap seperti itu. Nah, tutup ini namanya seat of mercy, tempat atau tahta kemurahan Allah. Yesus berkata, barang siapa yang murah hati, dia akan terima kemurahan. Dari mana kemurahan dia beri? Dari Holy of Holies, ruang maha sucinya, dari tahta kemurahannya sendiri. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, tutup ini atau tahta kemurahan ini pakai istilah kaporet. Coba diturunkan lagi. Nah, kata kaporet itu artinya sama, tahta kemurahan Allah, seat of mercy. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata kaporet. Nah, Anda buka Tawarikh yang pertama pasal 28 ayat yang ke-11. Akan jelas di sini. Saudara, Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-11. Nanti akan saya jelaskan, Saudara. Tawarikh 28 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Saudara, Tawarikh 28 ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya the house of kaporet, rumah daripada kaporet atau tahta kemurahan Allah. Dengar saudara, dengar baik-baik. Yesus berkata, barang siapa yang murah hatinya, dia akan terima kemurahan. Kemurahan yang dia berikan berasal dari mana? Dari ruang maha sucinya. Dan ini luar biasa. Zaman dulu di Israel, hanya imam besar agung yang setahun sekali boleh masuk ke ruang maha suci itu. Dan itu pun kalau dia masuk, pada pinggangnya diikat tali, lalu tali itu dipegang oleh orang yang di luar, saudara. Takutnya apa? Kalau sampai orang ini mati karena dia berbuat dosa atau tidak kudus hidupnya, begitu masuk mendekat kepada kaporet ini, dia langsung mati. Begitu dia mati, ditarik dari luar, mayatnya ditarik keluar. Itu untuk menjaga jangan sampai membusuk di dalam, karena hanya imam besar agung yang boleh masuk, itu pun setahun sekali. Dan disitulah sebetulnya tempat Allah berbicara, tempat Allah menyatakan kemuliaannya, tempat di mana dia duduk bertahta di antara dua kerubim itu. Anda boleh baca di Mazmur 99 ayat yang pertama, Alkitab berkata, ia yang duduk di antara kedua kerubim dalam bahasa Inggrisnya. Dia yang duduk di antara dua kerub itu, duduk di tahta kemurahannya sendiri. Nah, orang yang murah hatinya, dia akan terima kemurahan dari ruang maha sucinya. Bukan kemurahan yang biasa, tapi kemurahan yang dulu orang Israel mendambakan untuk masuk, tapi tidak pernah bisa. Sekarang diberi, dilimpahkan dalam hidupmu. Sekarang dengar. Saya perhatikan sejak kira-kira 10-11 bulan terakhir ini, terutama setelah kita belajar tentang memberi. Berkali-kali kalau Anda perhatikan, Roh Kudus melawat kebaktian kita justru pada waktu kita selesai memberikan persembahan. Saudara masih ingat minggu yang lalu? Justru setelah kita memberi persembahan, dia turun dalam roh perkabungan karena dosa. Dan beberapa Anda dijamah Tuhan karena lawatan daripada Roh Kudus dalam kebaktian kita. Ibu Hartono ini mengalami kesembuhan, jamahan Tuhan, justru setelah persembahan. Saya perhatikan berkali-kali. Lalu saya berdoa, Tuhan, kenapa justru setelah persembahan? Dia berkata, dia tunjukkan ayat ini. Ketika mereka ngerti yang namanya murah hati, mereka mulai memberi dengan benar, korban dengan benar. Aku mencurahkan berkat dari ruang maha suciku. Tempat hadiratku tinggal, aku curahkan di tengah-tengah kamu. Dan itu memberkati kita luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, sekian bulan terakhir ini cukup sering beberapa saudara memberikan korban persembahan, bahkan berupa perhiasan. Dan itu memberkati sekali. Sampai minggu yang lalu ada seorang yang memberi persembahan dan berikut dengan sepasang anting-anting dia beri. Saya tahu bahwa itu yang terbaik yang dipunyai.
Dulu kita tidak pernah atau bahkan jarang sebetulnya kita terima persembahan seperti itu. Terakhir ini cukup sering orang memberi persembahan seperti itu. Saya mau saksikan begini saudara. Sampai terakhir waktu Ibu Idri datang, Tuhan berkata begini, beri kesempatan supaya jemaat memberkati pelayanan Indri ke Peru. Saya rasa sudah pulang ke Amerika dia sekarang. Nah, pada waktu itu kita ambil persembahan, kami sengaja tidak membulatkan apa-apa persembahan yang ada, semuanya kami berikan. Jumlah uang yang terkumpul dalam kebaktian 2 kali minggu itu sebanyak Rp790.000. Kami nggak bulatkan tambahin 10.000 supaya 800, tidak. Biarkan Rp790.000. Tapi ditambah ada seorang saudara, saya nggak tahu siapa, yang memberi sebuah cincin. Saya nggak lihat barangnya, tapi teman-teman yang ngitung uang itu berkata, cincin itu memang tidak terlalu besar sekali. Diberi. Nah, kami tidak jual barang itu lalu uangnya diberi, tapi kami masukkan dalam amplop bersama-sama, sehingga waktu di Jakarta, Ibu Indri buka, dia kaget karena ada cincinnya. Dia doakan akan persembahan itu, lalu sekarang dia bingung, ini mau diapakan cincin ini? Dipakai nggak cukup, ukurannya beda, mau dijual nggak ada surat-suratnya, ini dijual berapa, kepada siapa, mungkin belum biasa jual cincin saudara, mungkin belum biasa, karena nggak pernah jual emas, mungkin nggak pernah punya toko emas. Lalu kemudian mau diapakan? Ketika dia berdoa, ada orang yang berkata begini, ya sudah, cincin itu saya ambil, saya ganti kamu dengan sejumlah uang. Anda tahu berapa digantinya? Rp1.000.000. Saudara, yang dulu waktu Ibu Indri ke Peru memberikan cincin, saya berkata, persembahanmu satu itu mengalahkan seluruh jemaat. Satu itu mengalahkan seluruh jemaat. Anda ngerti itu? Hati Tuhan yang senang. Hati Tuhan yang senang. Saya tahu saudara ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Sebab dari kemurahan hatinya, dari the seat of mercy, dari tahta Tuhan, dia akan mencurahkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Saudara, saya nggak perpanjang firman Tuhan malam ini. Tapi ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Saya tahu dengan pasti ada beberapa saudara akan dipulihkan secara ekonomi oleh Tuhan dalam waktu yang singkat. Karena dia melihat hatimu sebetulnya. Dia melihat korbanmu. Dia melihat kasihmu kepada dia. Dan dia berkata, beberapa minggu ini, dari sejak Kamis yang lalu, dia bicara terus, aku akan memulihkan akan keadaan umatku. Saya mau katakan buat saudara, mari kita punya hati yang murah, supaya dari tahta ruang maha sucinya, dia berikan kemurahannya dalam kehidupan kita. Kalau itu berasal dari ruang maha sucinya, Anda harus ingat, ketika tabut dibawa masuk ke rumah Obed Edom, 3 bulan, rumah itu dirubah oleh Allah, diberkati luar biasa. Sampai Daud berkata, cepat ambil tabut itu, karena tabut itu memberkati kepada orang yang murah hatinya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Semua tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Kirapata shikara mata kaya, eki parita shikare matas. Naikkan pujian, penuhi cawanku ini Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwaku. Mari sembah Dia. Minta Allah yang meteraikan semua firman-Nya. Malam ini Tuhan sudah memberi semua yang Dia mau beri. Kau pulang sebentar dan bawa mujizat Allah dalam hidupmu. Biarlah ini merupakan lagu doa kita. Mari semua katakan, penuhi cawanku ini Tuhan. Penuhi cawanku ini Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwaku.